Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction Noi Indut hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat ya. Oke ya, kali ini Noi mau lihat satu video Indonesia tolak dilabeli Melayu. Memangnya kenapa? So, kita langsung aja lihat video pembahasannya dari channel Anissa Ivana ya. Stay tune terus. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi ke channel aku hari ini. Gimana kabarnya semuanya guys? Insya Allah semuanya yang nonton video aku hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya guys. Nah di video hari ini tuh menarik banget nih guys, karena jujur ini pertama kali aku lihat ada muncul topik kayak gini di YouTube. Indonesia tolak label Melayu, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Rois Rinaldi. Oke. Gimana ya guys? Tapi kalau kalau lihat dari Google sendiri nih guys, dari Wikipedia juga, bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi memang kalau dari sejarah sendiri itu bahasa Indonesia memang awalnya berasal dari bahasa Melayu guys, kemudian mengalami perubahan, akhirnya jadi bahasa Indonesia seperti sekarang. Makanya ada perbedaan sedikit ya antara bahasa Melayu dari Malaysia sendiri maupun bahasa Indonesia ya. Dan kalau untuk bahasa Melayu Indonesia dengan bahasa Melayu di Malaysia itu juga aku pribadi nggak tahu ya apa perbedaannya, tapi pasti sih ada perbedaannya. Nah, untuk lebih lengkapnya nih mengenai topik ini, aku pengen tahu dulu isi videonya ya guys. Indonesia tolak label Melayu, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia. Nah, ini tapi bukan bahasa Melayu Malaysia ya. Ini lebih ngebahas bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Rois Rinaldi. Nah, kita nonton dulu aja guys bareng-bareng gimana sih isinya. Yuk, 1, 2, 3. Berita semasa, berita terbaik setiap hari. Jangan lupa subscribe, komen, dan berkongsi. Mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia? Penulis muda Indonesia Muhammad Ros Rinaldi memberikan 3 sebab mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia. Perbualan ini diungkapkan dalam kegiatan latihan menulis cerita anak bahasa daerah di Bandar Cilegon yang dilaksanakan oleh Dinas Bahasa Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia pada 14 hingga 16 Jun 2022. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misalnya. Makanya orang India nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Iya. Oke, ini aku pause dulu ya guys. Sebenarnya ini aku setuju banget sih guys, karena pada dasarnya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam etnis atau suku yang memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri, seperti bahasa daerah Aceh, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Melayu, dan itu semuanya beda banget ya. Kalau mungkin aku pribadi aja nih yang orang Jawa tapi bukan lama di daerah Jawa gitu ya, campuran Jawa sih.
Nah, pas aku ngedenger saudara aku yang ngomong pakai bahasa Jawa itu suka rooming gitu loh guys, nggak paham. Makanya akhirnya terbentuklah satu bahasa, itu bahasa Indonesia, dan menjadi persatuan juga. Untuk berbagai macam suku kita disatukan dengan bahasa. Jadi kalau nggak ngerti bahasa daerah masing-masing, kita bahasa pemersatunya itu ya bahasa Indonesia gitu, maksud dari penulis ini ya, Rois Bangsa Rinaldi. Indonesia tuh dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Oke, jadi aku paham sih kenapa tadi tajuknya ini Indonesia tolak label Melayu, karena sekrusial itu ya bahasa Indonesia sebagai identitas atau pemersatu antar etnis itu tadi, menjadi sebuah negara atau bangsa Indonesia seperti itu. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Saya Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya datanya nggak valid, tapi jumlahnya ratusan ribu. Ketiga, sebelum ketiga, dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu, sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Si anak yang lahir tanpa mengandung ini itu sudah tegak sebagai bahasa dengan perkembangan kosakata yang luas. Oke. Ketiga, masing-masing negara. Oke guys ya, jadi kesimpulannya memang Indonesia tolak dilabeli Melayu. Dikarenakan karena memang kan sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa kalau Indonesia ini memang terdiri berbagai macam suku, bukan hanya suku Melayu ya. Dan suku Melayu tidak hanya ada di Indonesia. Jadi Indonesia termasuk negara yang berdiri atas bahasa ya. Ada juga negara yang berdiri atas agama gitu ya, tapi Indonesia atas bahasa. Nah, tercetusnya bahasa Indonesia ini ya sebagai bahasa pemersatu. Walaupun memang dulu induknya itu dari bahasa Melayu ya, tapi tentang bahasa Melayu yang ada di Malaysia kurang paham juga. Dan sampai saat ini bahasa Melayu yang murni yang seperti apa gitu ya. Karena bahasa itu semakin maju perkembangan zaman, semakin setiap manusia berinteraksi dengan bangsa lain gitu ya. Pada akhirnya ya terseraplah beberapa kosakata dari bahasa lain, seperti halnya yang terjadi dengan bahasa Indonesia tuh ya. Oke ya, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noi. Terima kasih banyak buat kalian yang masih sempetin hadir. Jaga selalu kesehatan, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.